Alright, kita mulai untuk pembahasan soal pagi ini. Jadi nanti untuk part B itu, teman-teman sekali lagi kita nanti akan fokus pada kata yang error. Makanya untuk part B ini kita sebut dengan error analysis. Nah, gimana caranya mengerjakan soal error analysis? Apakah kita harus membaca semua soal-soal? Tentunya tidak. Teman-teman cukup fokus pada kata yang bergaris bawah, terus nanti teman-teman bandingkan kata tersebut dengan kata sebelumnya dan sesudahnya. Misal di sini nih. Misalnya kata yang bergaris bawah itu adalah kata benda ya atau noun, maka bandingkan dia dengan kata di depannya. Apakah di depannya cocok atau enggak tuh? Kenapa? Karena memang seperti itu konteks cara mengerjakan part B. Misal nih, yang bergaris bawah noun nih misalnya. Cek di depannya cocok apa enggak tuh, ada apa di depannya. Oh, ada adjektif. Boleh enggak noun bersama dengan adjektif kayak gini? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena memang hakikatnya adjektif itu dapat menjelaskan noun dan hanya bisa menjelaskan noun. Atau misalnya teman-teman itu nanti di belakangnya muncul sebuah verb ing atau verb 3 yang palsu kayak gini, maka itu juga jadi benar teman-teman. Kenapa? Karena ini kita sebut dengan modified adjective. Modified adjective, dan modified adjective ini ada di belakang noun. Dia itu terbentuk dari hasil reducing ya. Jadi dia aman-aman aja. Nah, selanjutnya kalau misalnya yang bergaris bawah nanti misalnya verb, adjective ataupun adverb, maka teman-teman tinggal cek di depannya. Apakah di depannya ada kata adverb? Oh, ada. Kalau ada udah benar. Oh, ternyata di depannya bukan adverb tapi adjective. Nah, itu baru salah. Kenapa? Karena adjective tidak dapat menjelaskan verb, adjective ataupun adverb itu sendiri. Yang bisa menjelaskan adjective, verb dan adverb itu hanyalah adverb itu sendiri. Dan adverb ini bisa saja di depan kayak gini, bisa juga di belakangnya. Jadi kayak gitu ya. Nah, gimana caranya? Caranya kayak gini. Perhatikan. Oke, di sini teman-teman ketemu dengan kata studied. Di situ sudah bergaris bawah ya, studied. Maka tujuan teman-teman ini sekarang fokus pada studied dan bandingkan atau cocokin dia dengan kata sebelumnya. Margaret met di sini studied. Benar apa salah? Benar. Kenapa? Karena Margaret ini sebagai subjek, studiednya sebagai verb. Jadi yang pertama aman. Bagaimana studied dengan mini yang di belakangnya? Dia juga tidak masalah. Kenapa? Karena mini ini yang kita sebut dengan determiner, terus diikuti oleh adjektif di sini dan diikuti oleh noun. Jadi semua determiner pasti labuhannya pasti nanti ketemu dengan noun. Entah di sini dipisah dengan adjektif dulu, itu juga tidak bermasalah ya. Jadi study aman. Bagaimana dengan kata different? Different ini merupakan sebuah adjektif dan di depannya boleh ada determiner kayak gini. Dan tentunya di belakang wajib juga ketemu dengan sebuah noun. Kayak gitu ya. Maka Alfa, Bravo, aman. Lalu bagaimana nih dengan kata of the first bla bla bla. Nah, lihat di depan of ini wajib hukumnya selalu noun. Sehingga kita lihat one di sini adalah sebuah angka atau dia sebuah kata benda. One of, sebuah benda. Benda yang cuma satu doang gitu. One of bla bla bla. Jadi dia aman banget, tidak ada masalah. On the first itu sudah benar banget tuh. Kenapa? Karena ini untuk menunjukkan penekanan bahwa inilah yang pertama. Baru setelah ini biasanya akan muncul sebuah kata benda yang mana antropologis ini noun. Jadi tidak masalah. Maka secara otomatis jawabannya akan menjadi delta. Kenapa? Perhatikan. He ini merupakan sebuah possessive pronoun atau pronoun ya, yang mana ketika dia menjadi possessive atau kata kepemilikan, dia tidak perlu lagi menggunakan SIS kayak gini. Harusnya langsung aja her subject, kelar. Tidak perlu ada her subject, gak perlu tuh. Maka teman-teman itu tinggal pilih delta sebagai jawaban. Tinggal buang SIS-nya gitu ya. Oke. Oke, semangat guys bagi yang sedang menjalani tes dan akan melaksanakan tes. Semangat. Nah, ini hanya sekedar sharing aja untuk teman-teman ngerjain soal tipe part B. Gitu ya. Next one, nomor 17 nih, perhatikan. Ingat jangan baca soalnya, fokus pada kata yang bergaris bawah. Perhatikan, di sini merupakan sebuah artikel.
Boleh nggak dia bertemu dengan subjek yang ada di depannya? Boleh. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada koma dan juga ada koma. Nah, koma ini teman-teman kita sebut dengan sebuah koma apositif. Nah, koma positif ini fungsinya untuk memberikan penjelasan tambahan bagi subjeknya. Mana subjeknya? Subjeknya itu talk. Jadi, talk, teman-teman kan juga agak tahu nih, talk ini sebenarnya apa sih? Nah, baru tuh dijelasin, dikasih penjelasan tambahan. A soft mineral with a variety of uses. Itu yang kita sebut dengan talc. Jadi, ini dari kata soft sampai kata uses ini kita sebut A positif. Apakah dia benar? E-nya benar banget. Kenapa? Karena di belakang ada mineral. Mineralnya ini adalah kata benda yang tunggal ya. Jadi tidak bermasalah. Lalu bagaimana dengan kata variety? Variety di sini merupakan sebuah noun. Nah, kalau noun dia bisa dihitung kan? Kalau bisa dihitung di depannya wajib ada determiner dan di sini sudah ada determiner atau artikel. Oke, aman ya. Terus bandingkan dengan kata yang belakangnya. Di sini ada of. Nah, ingat sebelum of itu wajib noun dan ini sudah sesuai. Artinya untuk alfa dan bravo sudah aman banget, guys. Ya, jadi tidak bermasalah. Oke. Terus selanjutnya di sini ada kata-kata salt is. Nah, hati-hati nih. Di sini kalau teman-teman perhatikan, ini kalau ada dua kata bergaris bawah itu hati-hati, biasanya dia itu terbalik, guys. Jadi harusnya is-nya di sini ya. Is-nya ada di sini, salt-nya ada di sini. Is salt. Kok bisa tahu? Karena is ini teman-teman subjeknya itu adalah talk yang ada di sini. Berapa talknya? Tunggal. Kalau tunggal dia pakai is dan is-nya muncul duluan sebelum verb 3-nya. Jadi bukan salt is tapi is salt in slap and overpower form. Jadi tidak bermasalah seperti itu ya. Jadi untuk yang nomor 17 ini Charlie. Bagaimana dengan form aman banget itu sebagai head noun dalam noun phrase ya. Jadi tidak bermasalah tuh untuk yang itu ya. Oke, next one. Nomor 18. Kita perhatikan nomor 18. Di sini teman-teman itu perhatikan di nomor 18 ada during. During ini merupakan sebuah preposisi yang pasti dia akan diikuti oleh OP. Apa itu OP? OP itu adalah object of preposisi yang berarti dia itu pasti akan berbentuk sebuah noun. Dan nounnya karena dia during, pasti nounnya ini berbasis waktu. Ya. Apakah ini berbasis waktu? Yes. Jadi itu sudah tidak masalah, guys. Nanti iron workers. During nanti iron workers sampai sini. In Albania bla bla bla. Jadi alpha aman. Tidak ada masalah dengan yang alpha ini. Oke, gitu. Terus bagaimana dengan kata cold? Nah, apakah cold ini benar? Perhatikan di sini. Cold ini merupakan sebuah modal dan modal itu wajib diikuti oleh diikuti oleh sebuah verb 1 murni atau kita sebut dengan bare infinitive. Nah, itu kalau cold wajib ketemu verb 1 murni. Nggak boleh teman-teman tambahkan SIS dan yang lainnya. Nggak boleh ketemu verb ing. Nggak boleh ditambahkan ed. Pokoknya wajib murni seperti yang teman-teman cek di kamus. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya di sini apakah boleh di depannya ada they? Jawabannya boleh banget karena ini jadi subjek. Loh, bagaimana dengan kata proof di sini? Nah, jadi seperti ini, guys. Ini sebenarnya ada kata that nih di sini kayak gini. Albana prove that they could produce bla 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 kayak gitu. Jadi ini ada conjunction that dan ini sudah dihilangkan dengan cara omitting. Nah, kayak gitu, guys. Jadi dihilangkan pakai omitting. Jadi they ini bukanlah sebuah objek tapi dia subjek. Pemisahnya mana? That ini nih sebenarnya. Gitu ya. Jadi seperti itu untuk yang nomor 18. Oke. Masih benar semua. Bagaimana dengan kata burning? Nah, bagaimana nih dengan kata burning? Yo. Aman apa enggak? Aman. Kenapa? Karena lihat di depan burning ada preposisi by. Preposisi itu.
Nah, kalau ada preposisi di belakangnya wajib muncul OP atau sebuah noun. Nah, burn di sini merupakan sebuah kata kerja. Jadi kita paksa aja tuh menjadi sebuah kata benda dengan cara menambahkan ing kayak gini nih. Sehingga burning ini kita sebut dengan gerund. Apa itu gerund? Gerund itu adalah kata kerja yang difungsikan sebagai kata benda dengan cara menambahkan ing. Oke, kayak gini. Sehingga gerund itu tidak masalah muncul setelah preposisi. Karena dia secara fungsi sudah berubah menjadi kata benda. Gitu ya. Terus selanjutnya di sini nih, bagaimana dengan instead then? Nah, instead teman-teman ya, instead itu tidak Instead itu tidak berpasangan dengan then. Instead itu pasangannya bersama dengan of. Jadi yang bermasalah itu cuma ada di delta, bukan di yang lain. Loh, apakah itu ngaruh? Ngaruh banget. Kenapa? Karena instead kalau misalnya tidak bersama dengan of ya kayak gini, maka dia tidak akan menjadi preposisi, guys. Kayak gitu. Dan yang kita butuhkan di sini hanyalah sebuah preposisi. Jadi untuk nomor 18 jawabannya instead of, tidak ada lagi, cuma mengganti itu aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan, guys? Alright, kita cek dulu di sini. Possessive pronoun nggak pakai s. Nggak pakai possessive pronoun itu nggak pakai s, guys. Jadi dia itu cukup tuh. Jadi ada possessive pronoun, possessive adjective, ada possessive pronoun. Nah, yang possessive pronoun itu kalau dipakai kalau udah nggak ada kata bendanya. Sementara kalau ada kata bendanya kayak yang tadi itu, maka kita pakai yang adjective sehingga sis-nya kita buang aja. Kayak gitu ya. Alright, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, teman-teman silahkan coba nomor 19. Kira-kira jawabannya apa? Come on. Coba. Nomor 19 jawabannya Alpha, Bravo, Charlie kah? Apa Delta? Oh, ini gampang banget nih. Ya coba, nomor 19 tuh gampang. Teman-teman sekali lihat aja pasti ketahuan tuh. Yang mana? To study katanya. Delta, to study. Yes, kenapa? Karena to studying itu teman-teman to-nya itu to infinitive, sehingga cukup ditambahkan verb satu aja, tidak perlu ing kayak gitu lagi. Loh, bukannya to itu merupakan sebuah preposisi? Yes, benar. Tapi to itu ada dua, ada yang namanya to infinitive, ada yang kita sebut dengan to preposisi. Kebanyakan yang namanya to itu tidak ketemu dengan verb ing karena dia sudah ada pakemnya sendiri, yaitu to infinitive. Sehingga to di sini teman-teman tinggal buang ingnya menjadi to study, guys. Kayak gitu ya. Kita bahas dari yang alfa. Geologis di sini merupakan sebuah kata benda dan dia itu sudah ada sis-nya, jadi aman banget. Boleh nggak geologis ini diikuti oleh at preposisi? Jawabannya boleh banget. Karena preposisi itu bisa muncul di belakang kata kerja, kata benda, kata sifat, dan yang lainnya. Itu aman banget. Ya, geologis aman. Bagaimana dengan kata rely? Nah, rely ini teman-teman hati-hati, dia selalu berpasangan dengan on. Gak bisa diganti dengan off, gak bisa diganti dengan lain-lain. Kayak gitu ya. Maka teman-teman karena dia tidak bisa diganti-ganti, dia sudah benar. Nah, perhatikan juga karena rely ini sebagai verb, maka wajib cek kata kerjanya, cek subjeknya. Apakah dia sudah sesuai? Jawabannya yes. Kenapa? Karena geologis ini sebagai subjek, dia dalam bentuk jamak. Kalau jamak nggak perlu ditambahkan s ataupun is. Jadi aman banget di situ. Bagaimana dengan a number of? Perhatikan. A number of ini merupakan satu kesatuan dan ini setara dengan kata mini. Sehingga setelah kata mini atau a number of pasti muncul noun jamak. Apakah jamak? Instruments jamak. Jadi dia aman banget. Berarti yang bermasalah cuma di kata to studying. Kita ganti menjadi to study the volcanoes in Hawaii. Atau kalau studying itu kurang cocok. Kenapa? Karena ini menunjukkan purpose. Sementara kalau teman-teman ganti menjadi studying itu artinya yang
mempelajari, instrumen yang mempelajari bukan untuk mempelajari, kayak gitu ya. Jadi untuk Kak Yunika itu boleh kalau misalnya D nih, jawabannya D, tapi alasannya itu bukan karena verb ing diganti verb ing, tapi dia diganti to infinitive. Karena to infinitive itu nanti akan berfungsi juga menjadi purpose, tujuan ya. Kayak gitu. Nomor 20. Silahkan dicoba. Nomor 20 kira-kira jawabannya yang mana nih kira-kira? Let's go. Which, ada yang ganti which. Oke, berarti di sini dia jawab delta ya. Kalau ganti which berarti delta. Who jadi which? Oke. Ume. Who jadi which? Kenapa who jadi which? Kenapa? Ini kalau di kelas reguler ini ini materi tadi malam ini di kelas reguler nih. Jadi harusnya yang anak reguler yang gabung di sini harusnya dia sudah tahu duluan tuh. Emotion non human. Yes, gitu masalahnya. Jadi gini. Kita akan bahas dari yang alpha dulu. Boleh nggak all ini ketemu dengan n? Jawabannya boleh banget karena n ini adalah paralel dan dia boleh diikuti apapun di belakangnya. Noun, adjective, verb, adverb dan yang lainnya itu boleh. Jadi kata n ini sangat-sangat general, aman banget. All itu boleh nggak ketemu dengan other? Jangankan cuma all, any aja boleh. Any other branch atau misalnya all other branches. Tapi yang jelas setelah kata all muncul sebuah kata benda jamak dan itu sudah aman banget. Bagaimana dengan kata branches? Branches juga sudah aman karena setelah branches ini kan muncul of. Nah, case-nya of ini sebelum of itu wajib noun dan ini sudah terpenuhi guys. Jadi alpha bravo jelas aman banget. Ya. Bagaimana dengan a yang ada di sini? Bagaimana dengan r? Lihat, karena dia kata kerja, cek subjeknya. Subjeknya mana? Underlying aerodynamics, dynamics satu, dan yang kedua all branches berarti dua, dan kedua-duanya sama-sama jamak. Kalau jamak berarti pakai r. Maka yang terakhir yang akan jadi jawaban adalah si delta. Kenapa? Perhatikan. Who ini artinya yang gitu ya. Dalam adjective clause ini artinya yang. Cuma dalam adjective clause punya aturan bahwa who ini hanya untuk manusia atau human ya. Nah, karena dia untuk human berarti kata-kata di depannya ini harus human. Law di sini kata law of motion itu bukan manusia, itu benda. Nah, karena dia benda, maka teman-teman berarti di sini noun ya, bukan manusia. Berarti di sini who-nya kita ganti menjadi which. Oke, kenapa? Karena which itu selalu digunakan untuk mensifati benda, bukan manusia. Kalau manusia itu pakai whom ya. Kayak gitu guys ya. Jadi aman banget untuk di sini. Kita move on ke nomor 21. Sampai sini ada pertanyaan untuk nomor 21. Come on. 21 ada pertanyaan? Atau 20 ada pertanyaan guys? Oke, kalau gak ada sambil dicoba nomor 21. Alpha. Was open. Kenapa di situ salah? Was open. Apakah kurang subjek atau kurang apa tuh kira-kira? Kalau misalnya alpha. Come on. Verb gak boleh di awal kalimat. Oke, verb tidak boleh di awal kalimat. Bagaimana dengan kata kalau misalnya kita bilang don't go atau misalnya go away gitu. Itu kan udah ada di depan kalimat tuh. Gimana tuh kalau yang kayak gitu? Jadi kalimat tanya kalau pakai was kurang subjek. Ada yang bilang nanti jadi kalimat tanya yes, bisa saja itu jadi kalimat tanya nanti kalau diletakkan di depan ya. Ada yang bilang di sini Kak Lisa bilangnya kurang subjek. Yes, bisa saja dia kurang subjek. Cuma teman-teman perhatikan di sini. Di sini setelah 1918 ada sebuah koma dan koma ini namanya koma adverb.
Koma adverb ini muncul dikarenakan di depan ini pasti ada pemicunya. Apa? Preposisi atau enggak conjunction tuh. Selama tidak ada dua ini maka dia tidak mungkin akan muncul sebuah koma, itu enggak mungkin. Oke. Jadi tidak mungkin dia muncul koma adverb kalau enggak ada pemicunya. Nah, karena itu di sini pasti ada sebuah conjunction plus subject plus ini was open bla 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 kayak gitu. Nah, dalam metode advance maka teman-teman akan tahu bahwa ternyata ada metode peringkasan namanya reducing, yang mana dia akan menghilangkan conjunction dan menghilangkan subjeknya plus auxiliary-nya dihilangkan, sehingga akan langsung muncul sebuah verb 3 atau verb ing yang juga memicu koma gitu guys. Jadi untuk nomor 1 ini harusnya nggak perlu was, langsung aja open in 1918, dibuka di tahun bla 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 gitu. Jadi ini sudah pasif tapi udah direducing, jadi wasnya tidak perlu muncul lagi guys, kayak gitu ya. Maka ini kita sebut dengan materi adverbial clause dengan metode reducing, seperti itu. Jadi yang bermasalah di alpha. Lalu bagaimana dengan si bravo? Bravo ini adalah preposisi in, dan in itu boleh muncul di belakang noun, adjektif, bahkan verb itu boleh banget. Jadi tidak masalah. Dan di belakangnya, di belakang preposisi apapun wajib muncul noun. Washington DC, berarti dia kan nama. Kalau nama berarti dia tempat ataupun kata benda ya. Jadi aman banget, dia tidak ada bermasalah. Bagaimana kata dengan devoted to? Di sini perhatikan. Devoted to ini merupakan sebuah verb 3 ya, yang muncul tiba-tiba, berarti dia kita sebut dengan verb palsu ya. Verb palsu berarti kita di sini singkat menjadi VP, verb palsu. Dan verb palsu kata tadi boleh dia muncul di belakangnya noun karena dia hasil reducing dalam adjective clause. Jadi dia tidak bermasalah sama sekali ya. Bagaimana dengan to? Boleh nggak dia ketemu to? Boleh, karena yang namanya verb 3 itu pasti diikuti preposisi entah in, at, on, from, atau bahkan to. Oke, jadi aman ya. Bagaimana dengan kata art? Art ini adalah kata benda yang tidak bisa dihitung, berarti dia uncountable. Dan kalau uncountable itu tidak perlu adanya determiner di sini guys. Dan dia tidak perlu kita tambahkan SIS juga. Jadi kayak gini aja dia udah aman gitu. Ya, jadi nomor 21 jawabannya alfa doang. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan untuk yang nomor 21? Alright. Let's go. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 22. Kira-kira nomor 22 ini jawabannya mana? Alfa, Bravo kah? Atau Charlie? Atau Delta? Yang mana? To Owen. Harusnya diganti apa kalau to Owen? Kenapa to Owen? D. Kenapa D? Alasannya kenapa yang pilih D? Banyak nih yang pilih D. Kenapa nih? Owning. Iya, that's owning. Kenapa harus owning? Kenapa nggak owned? Kenapa juga nggak to own dan yang lainnya? Kenapa owning? Kenapa? Ayo alasannya kenapa? Kenapa nggak alpha aja? Gitu. Jaren. Oh, Jaren? Maybe yes or maybe no. Jaren setelah enjoy. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, kita lihat kata enables. Enables ini merupakan sebuah verb 1. Dan kalau ada verb di garis bawah, cek subjeknya. Di sini subjeknya tunggal apa jamak? Tunggal. Kalau tunggal, berarti kata kerjanya ditambahkan SIS. Berarti alpha aman banget ya. Bagaimana dengan kata to buy? To buy ini adalah to infinitive, jadi dia tidak masalah. Apakah boleh muncul setelah kata person? Boleh banget. To infinitive itu boleh muncul setelah kata benda, kata kerja, dan yang lainnya. Contohnya, I have a book to read. Jadi setelah kata book muncul to infinitive. Jadi tidak masalah. Setelah kata buy muncul di sini property yang merupakan sebuah objek. Apakah salah kata kerja diikuti objek? Jawabannya tidak. Siapa yang mau menyalahkan
objek yang muncul setelah kata kerja. Malah itu yang benar. Kayak gitu ya. Jadi aman banget alfa bravo. Bagaimana dengan kata without? Without di sini adalah sebuah preposisi dan preposisi ini akan diikuti oleh noun. Nah, di sini ternyata diikuti oleh kata pay. Pay itu kata kerja. Kalau dia kata kerja, paksa dia menjadi kata benda. Dengan cara apa? Tambahin ing aja kayak gini. Agar dia menjadi sebuah gerund. Dan gerund itu fungsinya sebagai noun. Jadi tidak masalah banget. Udah aman berarti. Bagaimana dengan kata to own? Perhatikan di sini. Sebenarnya setelah kata kerja itu boleh diikuti oleh verb ing ya sebagai gerund, boleh juga diikuti oleh to infinitive sebagai objek. Jadi to infinitive itu boleh sebagai objek dan boleh sebagai adverb. Nah, cuma di sini yang bermasalah adalah kata enjoy. Nah, enjoy ini teman-teman kita sebut dengan certain gerund. Yang mana setelah kata enjoy atau like atau love atau hate atau dislike itu akan muncul sebuah ing. Nah, maka di sini bukan enjoy to own tapi enjoy owning. Jadi di sini buang, kita ganti menjadi ing, enjoy owning. Nah, teman-teman kalau misalnya kalau misalnya ketemu burung lah, di gua nggak blur, enggak guys, nggak blur kok. Nah, kalau misalnya teman-teman itu mau cari referensi tentang certain gerund ataupun certain to infinitive, teman-teman cek di buku Betty Azar. Ya, Betty Azar halaman 168 di bagian kiri atas untuk yang certain gerund. Sementara untuk certain to infinitive ada di 169-nya di bagian kanan atas sampai ke bawah itu full. Gitu ya. Oke. Iya, kalau buram itu guys berarti di sini autofokusnya itu aktif karena dia fokus ke tangan nih. Kayak gini kan fokus ke tangan, di bawah itu akan jadi buram. Nah, tapi kalau ini disingkirin, nah kayak gitu. Ya, itu autofokus aja. Nah, jadi walaupun masuk ke TikTok, HP ini autofokusnya tetap berfungsi gitu. Alright, sampai sini ada pertanyaan guys untuk nomor 22. Gitu. Aman gak? Kalau aman, kita lanjut ke nomor 23. Kalau nggak aman, teman-teman bisa tanyakan aja langsung. Alright, 23. Yuk, 23. Kira-kira ini jawabannya apa? Alike katanya. Kenapa alike? Teman-teman itu jangan cuma puas dengan aku udah nemu nih jawabannya. Teman-teman coba pikirkan kenapa dia jadi jawaban. Gitu. Ya, alasannya kenapa? Kira-kira. Karena kalau teman-teman tahu itu lebih nempel di otak teman-teman itu atau di ingatan teman-teman itu jauh sampai 10 kali lipat lebih nempel. Dan itu udah saya buktikan sendiri. Sampai sekarang saya itu guys cuma belajar grammar itu sekali itu dulu. Waktu mondok. Di pondok itu belajar grammar tuh. Dan memang cara belajarnya itu adalah dengan cara di sini alfa nih jawabannya. Nah, kenapa alfa gitu? Jadi kita tahu tuh, tapi tutornya itu tetap minta kita jawab. Bukan tutornya nggak tahu, tapi pengen teman-teman itu mengulanginya agar mengajari pada diri sendiri guys. Kayak gitu ya. Oke, yang pertama kita bahas nih. Apa sih pertama bedanya like dengan alike? Kalau like itu teman-teman itu boleh di awal kalimat, sementara kata alike itu hanya boleh muncul di belakang kalimat atau di belakang kata kerja. Contoh misalnya they were atau they are alike. Ya, digabung ya. They are alike. Mereka itu mirip gitu. Mirip. Ya, jadi dia hanya boleh muncul di belakang kata kerja atau di belakang kalimat aja. Tidak boleh di awal kayak gini. Sehingga yang boleh muncul di sini adalah kata like. Apa like kok bisa muncul? Like ini bermakna seperti
seperti atau sama seperti. Nah, dia berfungsi sebagai sebuah preposisi, guys. Like photographers gitu. Jadi seperti fotografer atau seperti atau mirip dan yang lainnya gitu ya. Seperti fotografer bla 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 gitu. Jadi yang bermasalah di alfa. Bagaimana dengan si Bravo? Perhatikan. Kalau ada sebuah kata kerja bergaris bawah, maka teman-teman cek subjeknya. Jangan-jangan dia nggak sesuai tuh. Ternyata di sini ethnohistorians, ini udah ada SIS-nya, berarti dia jamak. Kalau jamak, verbnya nggak perlu ketambahan SIS nih yang di sini. Jadi dia aman banget. Bagaimana dengan kata but also di sini? But bareng dengan also itu juga tidak masalah. Apakah di depan harus ada not only? Enggak, karena but also itu hakikatnya teman-teman dia itu cuma penambah informasi aja. Tapi beda kasus kalau misalnya di depan ada not only, di belakang harus ada but also. Tapi kalau cuma but also-nya doang yang muncul itu tidak wajib ada not only. Gitu guys, ya. Kenapa? Karena sejatinya yang punya pasangan itu not only, yang punya pasangan but also. Tapi but also itu bisa saja sendirian kayak gitu guys. Gitu ya. Alright. Tap guys. Ya, thank you for the tapping. Oke, kayak gitu ya. Jadi but also itu juga tidak bermasalah dan also di sini juga merupakan sebuah adverb. Nah, kalau dia adverb berarti dia boleh muncul sebelum subjek, setelah subjek dan sebelum sebuah verb. Maka ini kita sebut dengan adverb guys. Jadi also itu masuk kategorinya adverb gitu. Jadi dia tidak bermasalah banget ya. Kayak gitu. Next one di sini yang delta nih, perhatikan. Apakah sources itu sudah aman? Jawabannya yes ya. Kenapa? Karena sources ini merupakan sebuah noun dan dia sudah ada SIS-nya, berarti dia jamak. Berarti di depannya itu tidak perlu adanya determiner. Ya. Sampai sini ada pertanyaan, guys? Yuk, ada pertanyaan apa enggak? Nomor 23, kalau enggak ada kita lanjut ke nomor 24. Kak Umeko. Kenapa? Oke, semangat guys, semangat. Cek nomor 24, kira-kira apa nih jawabannya? Nomor 24. Let's go. 24, jawabannya apa? Bravo? Iyakah bravo? Kenapa bravo? Jangan-jangan nanti bukan bravo lagi. Ayo, kenapa bravo? Alasannya dulu nih, kenapa bravo? Let's go. Kenapa harus bravo? Right. Bentar ya. Nih, tak perbaiki dulu. Alright. Aman ya? Kayak gini ya, aman ya? Bravo, most lowest. Ya, most lowest double sudah ada most juga pakai lowest, itu namanya pemborosan banget guys. Jadi itu tidak diperlukan tuh aslinya ya. Oke, yang pertama kita perhatikan reverse. Reverse itu berarti sebuah kata kerja. Ya, superlatif katanya. Yes, benar itu superlatif. Ya, ini reverse ini kan kata kerja nih. Kalau kata kerja berarti teman-teman itu wajib hukumnya cek subjeknya karena biasanya nggak sesuai tuh. Subjeknya mana? Temperature. Ya, temperaturenya berapa? Tunggal. Kalau tunggal berarti sudah pas di sini ditambahkan s ataupun is. Jadi tidak bermasalah di situ tuh. Oke. Bagaimana dengan kata the most lowest? Perhatikan ya. Most dan lowest ini kalau sudah pakai most maka teman-teman tidak perlu pakai IST. Kalau sudah pakai IST, maka teman-teman nggak perlu pakai most. Pilih saja yang yang menurut teman-teman itu oke. Gimana cara menentukan itu oke atau enggak? Gini,
Kalau misalnya teman-teman masuk ke materi superlatif, maka hati-hati terhadap adjektifnya. Kalau adjektifnya kayak gini nih, misalnya adjektifnya satu syllable, kayak low. Low ini kan satu syllable. Apa itu satu syllable? Satu syllable itu artinya satu kali ucap. Ya, satu kali ucap, satu bunyi, satu suku kata. Itu low. Kalau misalnya ada satu suku kata, maka teman-teman tambahkan est di belakangnya, di depannya tambahkan the. The lowest. Itu cukup. Sementara kalau kata sifatnya lebih dari, ya, kata sifatnya lebih dari satu suku kata. Contohnya misalnya kata expensive misalnya. Expensive. X1, pen 2, shift 3. Berarti 3 suku kata. Kalau lebih dari satu suku kata, maka teman-teman itu tidak pakai ist. Tapi teman-teman pakailah the plus most. The most expensive car, the lowest car, the most expensive car. Gitu ya. Jadi teman-teman pilih salah satu aja tergantung dengan adjektifnya. Oh, adjektifnya satu suku kata nih. Berarti teman-teman tambahkan ist. Kalau misalnya dia 2 suku kata atau lebih, maka teman-teman pakai most gitu. Jadi tidak boleh tuh rakus sampai ada 2 most kayak gini nih. Maka ini kita buang aja, bukan the most lowest tapi the lowest temperature. Berarti jawabannya ada di Bravo guys. Kayak gitu, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bagaimana nih misalnya dengan healthy? Healthy itu setelah kata of itu pasti muncul kata benda. Apakah langsung kayak gini misalnya ini misalnya preposisi nih. Apakah langsung muncul kata benda di sini? Enggak. Kata bendanya bisa di belakang. Di sini bisa saja berisi sebuah adjektif, ini adjektif atau bahkan salah satunya determiner. Bisa seperti itu guys. Nah, maka di sini teman-teman hati-hati nih. Di mana kata kerjanya kata bendanya individual, sementara healthy ini adalah adjektif, e-nya determiner. Kayak gitu. Ya. Jadi tidak langsung ketemu guys, tapi pasti diikuti oleh sebuah kata benda. Kayak gitu. Ya. Ya, pasti itu diikuti oleh sebuah kata benda. Sampai sini ada pertanyaan guys? Kalau nggak ada, kita lihat yang delta. Karena yang Charlie udah pasti aman banget tuh. Karena healthy ketemu dengan individual yang merupakan sebuah kata benda, dia itu sudah aman banget ya. Dan di sini during merupakan sebuah preposisi, dan setelah kata preposisi pasti yang kata tadi muncul sebuah noun. Apakah waking ini adalah noun? Yes, tapi dia adalah gerund. Gerund berfungsi sebagai kata benda. Kayak gitu guys. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan guys. Saya ituin. Takutnya buram guys. Alright. Oke, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Come on. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Alright. Oke. Paham? Aman ya? Oke, kita lihat komen-komennya. Takut ada yang nanya nih, Kak belajar bareng vokal. The lowest bisa juga. Yes, the lowest itu memang itu yang paling bisa guys. Makasih kalian keren, saya jadi mengerti. Alright. Oke. Nomor 25. Kita akan berakhir di nomor 40. Dan nanti teman-teman, untuk teman-teman belajar lagi dan dari pembahasan soal sebelumnya, teman-teman itu bisa cek di akun YouTube ya, ada di YouTube. Karena ini pasti tak rutin upload ke YouTube. YouTube-nya sama dengan nama akun ini, yaitu Izal Edward. Dan kalau sudah nyampe sana, pencet tuh tombol subscribe tuh biar banyak, karena hilang udah untuk channel yang lama itu hilang, itu udah 100 ribuan berapa gitu, udah banyak lah pokoknya dicuri orang ya. Mungkin karena menginginkan ada uangnya sih di dalam itu, kayaknya 4 juta tuh dulu belum tak ambil memang.
Oke, next one, nomor 25. Kira-kira jawabannya apa, guys? Kira-kira jawabannya apa? Nomor 25. Charlie? Apakah Charlie benar? Ataukah Alpha mungkin? Atau Bravo dan yang lainnya? Maybe yes or maybe no. Okay. Let's go. Charlie. Oke, kita bahas ya. Pertama, research itu teman-teman ada dua. Dia itu bisa saja countable dan bisa saja dia itu uncountable. Jadi dia itu boleh ada determinernya atau tidak ada determinernya. Itu juga aman banget ya. Itu yang pertama. Boleh nggak dia ketemu atau diikuti oleh in? Boleh. Preposisi itu boleh muncul dimanapun seenak jidat dia tuh. Jadi preposisi itu memang ngeselin. Dia itu bisa muncul setelah kata benda, setelah sifat, setelah kata kerja, bahkan setelah adverb dia itu bisa muncul. Jadi artinya preposisi itu jarang banget salahnya, guys. Ya, jarang salah aja kalau preposisi itu. Oke, itu yang pertama. Jadi alpha aman ya. Lihat yang Bravo, has focus. Cek di sini. Di sini kata kerja, berarti cek subjeknya. Kalau pakai has berarti subjeknya pasti tunggal ya. Ini pasti subjek tunggal tuh. Apakah subjeknya tunggal? Lihat yang manakah yang subjek, lihat. Kalau ada seperti ini dari research sampai aku punce di sini, ini semuanya jadi subjek kan. Nah, kalau jadi subjek panjang kayak gini, ini kan subjeknya panjang nih. Maka teman-teman cek kata benda yang pertama kali muncul. Yang mana kata benda yang pertama kali muncul? Yaitu research. Researchnya ini jamak apa tunggal? Tunggal. Kalau tunggal berarti benar dia harus pakai has di sini. Kayak gitu teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi has-nya aman. Has ketemu dengan verb 3 jelas aman karena ini kita sebut dengan perfect tense. Ya, perfect. Bagaimana dengan it use? Perhatikan. Setelah on ini wajib muncul sebuah noun. Nah, use ini udah noun nih. Maka teman-teman tidak perlu menggunakan it. Karena it ini adalah pronoun atau dia sebagai subjek. Gimana agar benar? Kita tambahkan s aja agar dia menjadi possessive adjective. Atau kita sebut aja adjective. Gitu aja. Ya, jadi dia harus diganti menjadi its use. Bagaimana dengan pain relief? Pain relief itu artinya pereda sakit gitu kan. Nah, relief ini teman-teman, relief ini adalah kata benda atau noun yang uncountable, tidak bisa dihitung. Sehingga dia tidak bisa kita tambahkan sis di sini dan di depannya tidak boleh ada artikel kayak en ataupun de, itu nggak boleh. Oke, jadi untuk nomor delta ini aman banget. Yang bermasalah cuma di Charlie, kita ganti it-nya menjadi kata its. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, guys. Kenapa jadi possessive adjective, sir? Karena gini. Kalau misalnya kita biarin kayak gini, setelah on itu kan wajib kata benda. Nah, oke, ini kata benda memang boleh diikutin it. Tapi masalahnya kalau ada pronoun, ini noun, ini juga noun, maka kalau bergabung kayak gitu itu nggak bisa, guys. Harus ada off-nya di sini. Kan nggak mungkin kita nambah ke off. It off, nggak mungkin ada it off. Jadi hal paling aman satukan mereka dengan cara menambahkan s. Karena it's ini nanti sama seperti my, your, our, dan yang lainnya. Dia itu nanti akan berfungsi menjadi sebuah possessive adjective. Possessive adjective itu disebut juga sebagai adjective secara fungsi. Kayak gitu. Use kenapa noun? Yang tadi itu. Kalau teman-teman bingung, use itu kok kenapa noun? Alasannya sederhana. Karena setelah preposisi wajib ketemu noun. Kalau di sini tidak digarisbawahi berarti dia sudah benar. Kalau dia sudah benar berarti pasti ini noun. That's it. Kirain verb, bukan. Kalau verb itu use ini pasti di belakangnya muncul objek.
Lihat, setelah use itu muncul objek nggak? Enggak, munculnya malah in. Jadi nggak mungkin dia kata kerja guys. Dia pasti kata benda. Oke, gitu ya. Melon. Melon aman nih melon. Oke, clear. Alright. Nomor 26. Nanti kalau misalnya teman-teman lihat kok agak buram ya, kalau di itu mungkin karena brightness-nya atau karena autofocus-nya dan yang lainnya. Teman-teman nanti bisa cek ulang ketika masuk ke YouTube, karena saya rekam pakai yang pakai iPad yang ini, jadi nanti itu pasti jernih banget gitu. Jernih banget kalau sudah masuk ke YouTube-nya nanti. Oke, jadi bukan direkam menggunakan HP yang di atas ini, tapi memang langsung tak rekam layar pakai yang ini nih, yang di bawah. Tinggal cek aja nanti di situ. Alright. Sampai sini nomor 26. Adakah pertanyaan nomor 26 atau langsung bisa teman-teman garap tuh kira-kira? Di mana tuh? Apakah cannot yang salah? Karena dia tidak di spasi? Ataukah kita harus singkat menjadi can't, T atau yang lainnya? From escape harusnya menjadi to escape. Oke, bisa saja. Atau mungkin bisa jadi from escaping. Ya. Share ini masuk YouTube enggak? Ya, masuk. Pasti masuk YouTube, guys. Coba teman-teman cek di YouTube itu ada Izal Edward. Di situ tuh tak tandain tuh tanggal berapa kita live, itu part A ataukah part B, itu sudah masuk di situ. Teman-teman jangan tinggal langsung cari aja. Jujur gak ngerti salahnya di mana. Jujur gak ngerti salahnya di mana. Perhatikan. Sebenarnya semua pembahasan TOEFL itu sama, guys. Cuma soalnya aja diubah tuh kata-katanya. Yang pertama nih. Kita mulai dengan cara jangan dibaca, tapi fokus pada kata bergaris bawah. Oke, makasih yang sudah subscribe guys. Gitu, thank you very much. Oke, perhatikan di sini ada kata al di belakang. Ini berarti adjective. Kalau adjective pasangannya di belakangnya pasti dengan noun. Apakah feel itu noun? Jawabannya yes, itu noun banget. Gitu. Berarti alpha aman. Boleh nggak gravitational itu di depannya diawali mons yang ada koma s-nya kayak gini? Boleh, karena ini kita sebut dengan possessive, kata kepemilikan. Jadi aman banget gitu. Ya, oke, alpha kita centang aman. Bagaimana dengan cannot? Nah, hati-hati nih. Cannot itu ada 3. Ada cannot yang seperti ini, ada can, nah kayak gini, koma, terus ada can dipisah dengan not. Nah, kalau ini teman-teman, kalau can yang kayak gini, ini informal ya, informal. Sementara cannot ini tidak pernah ada. Artinya kalau teman-teman nulis kata cannot dipisah itu salah. Cannot tidak pernah dipisah. Cannot itu satu kesatuan. Cannot gitu. Ya, double N. Nah, maka yang cannot yang ini sangat formal. Ini sangat formal atau formal banget dia tuh. Sehingga cannot tidak bermasalah. Gitu ya, guys. Oke, bagaimana dengan kata from escaping? Perhatikan, from ini apa? From ini preposisi. Boleh nggak sebuah preposisi diikuti oleh sebuah verb? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena preposisi itu wajib diikuti oleh OP. OP itu apa? Apakah one piece? Apakah overpower? Enggak. OP itu artinya object of preposition. Object of preposition ya. Dia pasti berbentuk noun. Yang namanya objek ya pasti noun, guys, gitu. Maka kalau di sini udah terlanjur muncul sebuah verb, maka teman-teman paksa verb tersebut menjadi sebuah kata benda. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan ing, berarti menjadi from escaping. Udah tuh, jadi gerund tuh udah. Jadi itu sudah aman tuh. Bagaimana dengan kata space? Space itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Berarti kita tidak perlu menambahkan apapun, dia sudah benar. Jadi jawabannya si Charlie, kita ganti menjadi escaping. Ya. Kalau kan ya jelas guys disalahin. Kalau di TOEFL katakan itu pasti disalahin. Kenapa? TOEFL itu formal, sementara
can itu tidak formal. Makanya kalau teman-teman ketemu dengan soal terus ada kata can, itu berarti bukan soal dari official, tapi dia pasti buatan orang kayak kita-kita ini atau buatan guru. Apakah itu tidak benar? Benar, baik juga. Cuma kalau dalam real test itu nggak ada yang kayak gitu. Gitu ya. Jadi aman aja lah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, aman ya. Kak Umi, from escaping, that's really good. Nah, aku udah subscribe, jujur gak ngerti sama sekali. Oke, aman ya. Sampai sini masih aman. Nomor 27. Silahkan dilihat. Nomor 27, jawabannya apa nih? Gitu guys. Silahkan. Alright. Nomor 27. Value. Kenapa value? Valued. Chiefly valued for. Chiefly valued for bla 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 bla. Chiefly itu artinya apa guys? Teman-teman tahu nggak artinya chiefly itu? Chiefly itu artinya sangat sama kayak very itu. Ya. Oke. Ayo, ada apakah valued, apakah valuable guys? Kira-kira. Tahunnya Kifli ngomong aja sama kata kalian nih. Kifli. Chiefly itu bukan Kifli, valued. Ya, valued for its fruit. Nah, perhatikan di sini. Yang pertama, kalau teman-teman ketemu dengan conjunction di awal kalimat kayak gini, pasti di belakang akan muncul koma. Nah, ini nih. Artinya ini koma yang namanya koma adverb, guys. Nah, koma adverb ini muncul karena ada pemicunya. Apa? Pemicunya cuma 2, preposisi. Yang kedua itu conjunction. Kayak gitu ya. Jadi kalau ada titik-titik di awal dan di belakang ada koma, maka jawabannya pasti conjunction atau enggak preposisi. Berarti di sini kata although itu sudah aman dan memenuhi syarat banget. Bagaimana dengan kata value? Nah, kalau di sini value ini berarti sebuah kata benda, noun atau dia sebuah verb ya. Nah, boleh enggak chiefly yang sebagai adverb ini menjelaskan sebuah noun? Jawabannya tidak bisa. Boleh nggak dia menjelaskan verb? Boleh, tapi masalahnya dia sudah ada is di sini. Nggak cocok kalau bareng dengan value. Kalau misalnya value-nya kita anggap sebagai verb, gitu guys. Ya, sebentar. Alright. Kalau misalnya di sini kita anggap sebagai verb, berarti nanti akan ada double verb tuh, kayak gitu teman-teman. Gimana caranya? Ganti dia menjadi adjektif atau ganti dia menjadi verb 3, yang manapun boleh. Tinggal teman-teman sesuaikan aja. Apakah misalnya valuable atau valued? Kalau misalnya valuable for, berarti di sini sangat-sangat berguna untuk its fruit. Untuk buahnya. Apakah berguna untuk buah? Tidak. Harusnya valued. Sangat berharga karena buahnya. Kayak gitu. Atau sangat dihargai karena buahnya. Sangat mahal boleh. Sangat mahal karena buah-buahnya. Kayak gitu guys ya. Jadi kita ganti dia yang lebih tepat menjadi kata valued, bukan valuable. Boleh nggak kalau misalnya di TOEFL kita salah untuk pembenarannya? Boleh. Bahkan teman-teman asal tahu aja, oh kayaknya yang berapa nih yang salah tanpa pembenaran, boleh. Kenapa? Karena memang kita tidak ditanya pembenaran. Ini saya bahas agar teman-teman tahu tuh bahwa ini jawabannya, kenapa alasannya. Gitu ya. Terus bagaimana dengan kata for yang ada di sini? Apakah boleh value dengan for? Boleh. Karena setelah pasif boleh muncul preposisi. Jadi aman banget tuh dia. Gitu ya. Bagaimana dengan kata is used? Ya di sini jelas aman. Kenapa? Is used ini berarti kalimat pasif.
Nah, buktinya di depannya sudah ada is, am, are, was, were, dan kalau di sini is berarti subjeknya tunggal. Aman banget. Boleh nggak di sini ditambahkan for, muncul for di sini? Aman banget. Kenapa? Karena extensively ini fokus pada used. Jadi dia menjelaskan use-nya. Jadi anggap aja ini hilang kayak gini, berarti for ketemu dengan used. Itu juga aman banget. Tidak masalah. Sekali lagi, untuk kata preposisi itu boleh muncul setelah kata benda, adjektif ataupun adverb itu sendiri, itu boleh banget. Ya, jadi tidak bermasalah. Flooring, furniture, boxe, and creates gitu. Jadi aman banget tuh, tidak bermasalah. Ya. Nomor 28. Ada pertanyaan nggak? Oh, oke. Harus pakai sense juga kata-katanya ya, walaupun strukturnya benar. Iya, karena ingat nama ini adalah structure and written expression. Written expression berarti menyangkut grammar. Kayak gitu, ya. Oke. Biasanya live kapan aja saya? Biasanya jam 9, guys. Kalau malam nggak bisa live karena ngajar. Kalau malam tuh ngajar. Biasanya aku live-nya malam biasanya. Coba karena sekarang ngajar di kelas reguler, makanya live-nya siang aja lah. Jam 9 biasanya. Oke, collection katanya, jamak collections katanya. Collection. Kenapa collection? Oke, kita bahas. Yang pertama, born in Texas bla 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 bla. Perhatikan. Kalau ada verb 3 muncul di awal kalimat, dia akan memicu koma. Nah, kok bisa? Sebenarnya bukan verb 3-nya nih yang memicu koma, tapi sebenarnya di sini ada sebuah conjunction plus subject plus auxiliary yang di situ dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Ini namanya metode reducing. Ini biasanya ada di materi level 2 di kelas structure reguler level 2 tuh. Nanti kita ajarin ini. Nah, ini adalah kenapa dibuang, karena dia maknanya tidak berubah. Jadi akan lebih efektif kalau semakin menggunakan kata yang lebih sedikit biar gak poros kata. Jadi dia aman banget. Born. Gitu ya. Next one, di sini ada kata collection. Collection di sini merupakan sebuah noun. Nah, perhatikan, karena noun ini adalah noun yang bisa dihitung, harusnya teman-teman di depannya punya determiner. Ada nggak determinernya? Ada, 3. 3 ini berarti 3. Kalau 3, collectionnya harusnya ditambahkan SIS di belakang. Jadi, bukan 3 collection, tapi 3 collections di belakang. Ada kayak gitunya. Ya. Boleh nggak dia ketemu dengan of? Boleh banget. Kenapa? Karena sebelum of wajib kata benda. Gitu ya. Oke, aman. Ada 3 itu. Yes, benar ada 3-nya. Bagaimana dengan kata stories? Di sini sudah ada pengamannya nih, SIS. Dia kan bisa dihitung. Kalau sebuah kata benda yang bisa dihitung, wajib di depannya ada yang namanya determiner atau di belakangnya kita tambahkan SIS sebagai pengaman. Dia tidak bisa berdiri sendiri, guys. Oke, jadi dia jelas aman. Before publishing, benar banget. Kenapa? Before ini adalah sebuah preposisi dan publishing ini merupakan sebuah sebuah kata kerja palsu. Artinya dia kata kerja yang sudah tidak berfungsi sebagai kata kerja. Pertanyaannya, apakah dia gerund? Apakah dia gerund? Jawabannya tidak, dia itu bukan gerund. Jadi sebenarnya di sini ini ada subjeknya lagi, guys. Subjek plus verb subjek plus aux ya, auxiliary. Nah, ini sebenarnya bukan preposisi, tapi ini adalah sebuah conjunction. Terus conjunction tersebut karena ini adverbial clause, maka dia mengalami metode yang namanya abridgment. Jadi subjeknya kita buang ya. Subjeknya dibuang di sini, dibuang, auxiliary-nya dibuang sehingga tersisa before kayak gini. Apakah ini preposisi? Yes, dia bisa dibilang kalau sudah jadi kayak gini, dia boleh disebut preposisi, boleh juga dia disebut conjunction. Nah, makanya di belakangnya akan muncul verb in kayak gini. Ini metode yang kita sebut abridgment dalam adverbial clause. Jadi seperti itu, guys. Ya, jadi aman banget tuh. Ya. Aman banget, publishing aman banget. Sampai sini ada pertanyaan, guys? Sebelum kita lanjut ke nomor 29. Let's go.
29. Come on, come on. 29. Kira-kira apa tuh nomor 29? Fokus aja pada kata yang bergaris bawahnya. Alright. Protect kah? Apa sun? Apa are? Apa function? Kira-kira yang mana tuh? Jawabannya protection. Alright, protection. Kenapa protection? Alright. Come on. And then okay, come on. Protecting. Kenapa protecting? Ayo, kira-kira yang mana nih yang akan jadi jawaban? Protect kah? Ataukah masih ada opsi lain? Alpha, protect. Berarti rata-rata nyebut protect. Kenapa harus protect? Insulation from cold, protection against dust misalnya, dan ensign and camouflage are apa gitu. Camouflage are among the function. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Come on. Protection. Yes, jawabannya protection. Kenapa? Perhatikan di sini. Kalau teman-teman ketemu dengan koma-koma berjejer-kejer kayak ini 1, 2, ini kan jejer nih komanya. Berarti dia namanya parallel structure. Bukti kedua, dia itu menggunakan kata and, berarti fix itu adalah parallel structure. Nah, maka perhatikan di mana paralelnya. Paralelnya perhatikan. Installation from cold. Ini yang akan menjadi inti. Installation ini noun. Berarti di sini kita lihat lagi, di sini ada kata camouflage gitu. Camouflage itu juga merupakan sebuah noun nih. Nah, berarti kalau ada 2 noun, otomatis yang ini nih juga pasti noun ya. Itu juga pasti noun. Gimana caranya? Tambahkan ion aja. Protection. Berarti benar, yang ini yang akan menjadi salah, harusnya protection guys. Camouflage itu noun guys ya. Oke. Terus di sini kenapa bisa seperti itu? Perhatikan nih. Tak urutin nih. Bentar. Alright. Nah, perhatikan. Di sini ada n. Ini ada n pertama, ini ada n kedua. N yang ini menghubungkan antara das dengan send. Oke, aman ya. Berarti N yang ini menghubungkan antara insulation, terus protection, ya yang ada di sini, protection, terus camouflage. Di sini juga noun. Jadi ada 3 noun, ini noun, ini noun. Nah, karena subjeknya ada 3, makanya di sini menggunakan are. Jadi dia aman banget guys. Untuk are aman banget. Accennya juga aman. Ini uncountable. Sama dengan das ini juga uncountable. Udah setara banget. Bagaimana dengan function yang terakhir? Itu juga aman. Karena function itu bisa dihitung dan dia wajib punya determiner di depannya. Mana ini? Kalau nggak ada determiner, teman-teman tambahkan SIS aja gitu ya. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Alright. Aman ya sampai sini ya. Oke, nomor 30. Gampang lah guys. Let's go. Bubur sumsum. Nama kalian itu loh. Bikin pangling tau. Aman tapi sulit ya, butuh kebiasaan aja guys. Jadi kayak ibaratkan gini, tak bilang bahwa sulit itu gak ada, adanya itu adalah ketidaksiapan. Jadi kita itu merasa naik motor itu sulit karena kita tidak siap, naik mobil itu, nyetir mobil gak sulit karena kita gak siap, TOEFL itu sulit berarti kita gak siap. Nah, kalau kita belum siap, maka kita tinggal tambahkan preparation kita agar siap gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua juga kayak gini.
Boleh nggak kalau misalnya aku request untuk satu kata ini? Hilangkan kata sulit dalam hidup Anda dengan cara menggantinya dengan kata menantang. Contohnya gitu, oh ini kayaknya sulit banget. Ganti, kayaknya ini seru banget nih. Kita ganti dengan kata seru atau menantang. Kayaknya ini menantang banget. Kalau menantang kan berarti seru. Sama juga dengan bahasa Inggris, jangan bilang difficult. Oh, I think it's challenging. Oh, kayaknya ini seru nih, kayaknya ini menantang nih, kayak gitu guys. Biar teman-teman itu apa sih? Otak kita itu kalau dibilang, ini sulit, udah tidur tuh udah otak kita. Tapi kalau dibilang seru, nah dia bangun tuh. Gitu. Ya, jadi jangan bilang sulit, bilanglah seru gitu. Wah, kayaknya bener nih, memang bener. Kita akui nih, nomor 30 ini sulit banget. Tapi kita jangan bilang sulit. Kita bilang, kayaknya nomor 30 seru nih gitu. Meskipun kita nanti gak bisa jawab, seru aja pokoknya gitu. Gitu ya. Seru gitu. Oke, kita mulai nih ya. Yang pertama nih, nomor nomor 30 nih. The notion that. Pertama, di sini teman-teman ketemu dengan kata notion. Ini adalah sebuah kata benda dan di depannya dia sudah ada determiner the, jadi aman. Boleh nggak noun ini diikuti oleh kata that? Itu boleh banget karena ini kita sebut dengan conjunction adjective clause dan di depannya ada benda aman banget, tidak bermasalah ya. Oke, terus selanjutnya di sini teman-teman ketemu dengan sufficiently. Perhatikan, ada ly berarti dia itu adalah sebuah adverb. Boleh nggak adverb muncul setelah kata are atau setelah kata not? Boleh. Kenapa? Karena not ini juga adverb guys. Jadi not itu adverb, kalau no ini adjektif. Jadi jangan samakan tuh. Makanya setelah adjektif ini muncul sebuah noun. Misalnya no money berarti tidak ada uang. Kenapa? Karena no adjektif, money-nya kata benda. Itu sudah aman. Kalau not itu adverb, makanya setelahnya itu akan muncul sebuah selain kata benda. Bisa adverb, verb dan yang lainnya. Gitu ya. Jadi untuk yang alpha aman banget. Sufficiently juga aman karena setelah is mr itu boleh muncul noun, adjective ataupun adverb. Itu namanya complement. Bagaimana dengan kata recently? Ini merupakan sebuah adverb, ada ly-nya. Dan bolehkah adverb ketemu dengan search? Search ini artinya kenaikan ya. Ini sebuah benda, noun. Jawabannya tidak, karena adverb tidak bisa menjelaskan noun. Yang bisa menjelaskan noun itu hanyalah adjective. Maka ganti aja atau paksa dia ubah dari kata recently menjadi kata reason. Dari adverb menjadi adjective sehingga jadinya the recent search bla 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 bla. Kayak gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan guys. Kayak gitu ya. Nanti teman-teman pokoknya gini, menurutku yang penting itu adalah cara teman-teman mengingat bahwa adverb itu tidak boleh menjelaskan noun. Yang bisa menjelaskan noun itu adalah adjective. Sehingga teman-teman ketemu kayak gini, oh recently nih adverb. Adverb kan gak bisa nih jelasin noun. Udah berarti dia yang salah. Kayak gitu ya. Oke, next one. Di sini teman-teman sudah aman ya. Ini berarti yang salah. Ganti menjadi recently. Bagaimana dengan undergraduate research? Research ini teman-teman adalah kata benda yang tidak bisa dihitung plus bisa dihitung. Bisa dua status tuh. Boleh nggak di depannya ada noun? Boleh banget. Karena kalau di depan noun ketemu dengan noun, ini kita sebut dengan noun adjunct. Ya, ini namanya noun adjunct. Nah, ini noun adjunct berarti yang dibicarakan research-nya apa undergraduate-nya? Research-nya. Maka kata research ini teman-teman dia menjadi head noun phrase dan ini menjadi modifier yang berbentuk noun. Gabungan keduanya kita sebut dengan noun phrase. Kayak gitu guys. No itu adjektif ya sir, maka setelahnya harus ada noun kayak no money. Yes gitu. Karena memang no apa yang bisa menjelaskan noun itu apa guys? Adjektif kan, maka tidak mungkin not money, pasti no money itu. Gak mungkin not money gitu, gak mungkin. Pasti no money karena not adverb. Not tidak bisa menjelaskan kata benda seperti money. Kayak gitu ya. Alright, nomor 31. Kita akan berakhir di nomor 40 guys. Silahkan. Alright. You are welcome, Tanya. Alright, 31 guys.
Kira-kira ada apa nih nomor ini? Kira-kira Charlie, kenapa Charlie? Kenapa Charlie? Finansial, kenapa finansial? Charlie Delta. Kalau kataku guys, jawabannya itu antara Bravo dan Delta. Jawabannya antara Bravo dan Delta. Kalau aku ya. Jawabannya antara Bravo dan Delta. Kira-kira yang mana menurut teman-teman? Let's go. Bravo apa Delta? Kalau aku antara Bravo dan Delta. Come on. Cisa, causative help. Maybe, tapi aku tetap jawabannya tetap antara Bravo dan Delta. Kita uji, kita buktikan aja deh. Oke, yang pertama, kalau muncul di awal karena ini conjunction miliknya adverbial clause, maka dia pasti memicu koma. Ini nih komanya. Berarti dia aman banget dong ada di depan gitu ya. Oke, yang kedua di sini boleh nggak setelah kata work di sini kan sebagai verb muncul sebuah to, boleh banget. Work to atau work for boleh. Misalnya I work for bla bla bla, I work to help, boleh banget. Gak masalah. Jadi Bravo itu juga sudah aman. Oke, bagaimana sih dengan si Delta? Finansial ini kan adjektif nih. Boleh nggak dia ketemu dengan noun? Boleh banget karena memang adjektif bisa menjelaskan noun. Nah, jawabannya mana? Charlie, seperti kata saya tadi itu jawabannya antara Bravo dan Delta. Berarti mana antara Bravo dan Delta? Ya Charlie. Jawaban antara Bravo dan Delta berarti Charlie guys gitu. Paham ya? Bukan saya nyuruh teman-teman pilih Bravo atau Delta, enggak. Antara Bravo dan Delta. Antara Bravo dan Delta apa? Charlie guys. Kalian ini kah? Gimana nih makhluk-makhluk? Enggak salah. Gue cek. Kenapa? Ini alasannya. Perhatikan. Tadi udah jawab yang benar. Help, teman-teman ya. Perhatikan kata help. Help itu teman-teman adalah kausatif. Jadi setelah kata help, bukan cuma help ya. Ada 3. Aku singkat menjadi helm. Helm di situ. Yang pertama adalah help. Bukan helm. Ya help. Bukan helmnya. Satu ada helm ya pertama. Ada juga satunya itu GWA. Di sini nih. Ada GWA yang di sini adalah have, let, di sini make, terus di sini get, di sini want, di sini ask. Setelah ini wajib diikuti verb 1. Ya. Kalau setelah ini diikuti oleh to infinitive. Nah, bagaimana dengan help? Help itu sebenarnya masuk ke anggota ini. Help me to gitu atau help me bla bla bla. Jadi kata help itu boleh diikuti 2. Dia boleh diikuti to infinitive. Yang kedua dia boleh diikuti langsung verb 1. Boleh banget. Tapi yang jelas dia tidak boleh diikuti verb 3 kayak gini. Ya, jadi to help the bankrupt railroad in the bla 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 United States solve their problem. Jadi di sini kita buang nih ed-nya, kita buang aja. Tinggal kata solve-nya. Jadi benerlah jawabannya nomor 31 itu jawabannya antara Bravo dan Delta guys. Ya, jadi udah aman tuh. Kemarin fanboys hari ini helm ya. Helm. Ya, helm. Helm terus juga gue. Jadi kalau misalnya kita ringkas tuh kayak mana ya? Nah, tak buat ringkasan ya. Ini materi yang tadi nih. 7 arti kata run dalam bahasa Inggris. Alright. Oke, perhatikan nih, tak buat singkatan dari yang tadi. Teman-teman itu bisa cek ulang nanti di YouTube. Kalau misalnya teman-teman nggak dapat.
Nah, jadi aku buat singkatan kayak gini. Jadi causative form itu ada 3 baris tuh, teman-teman. Jadi ada kata yang pertama itu helm. Ya, helm gua. Helm gua. Nah, kayak gini, helm gua. Jadi ini adalah have, di sini adalah let, di sini adalah make. Ya, ini selalu diikuti oleh objek, setelah objeknya muncul verb 1. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di sini kalau teman-teman ketemu dengan kata get, ketemu dengan kata want, dan ketemu dengan kata ask, ini teman-teman boleh diikuti objek plus to di belakangnya, to verb 1. Nah, itu infinitif lah ya. Nah, bagaimana dengan kata help? Help itu di tengah-tengah. Dia itu boleh diikuti verb 1, boleh diikuti to infinitif. Kayak gitu guys, ya. Oke. Ini tipe pertama, tipe kedua, ada tipe ketiga. Nah, tipe ketiga ini tak buat rumusan kayak gini, ini cara saya belajar. Teman-teman ambil per ujung. Jadi per ujung berarti yang kita ambil di sini adalah have dan ini apa sih namanya? Make. Ya, ini make guys. Astagfirullah, jelek kali tulisannya ini. Alright, ini adalah make. Nah, kita ambil ujung per ujung nih. Have dan make kita tulis have dan make. Terus ini ambil ujung per ujung juga nih. Nah, kita ambil ujung get dengan ask. Get, ask. Ini boleh diikuti oleh objek, tapi objeknya objek selain manusia, berarti non-human, ya. Baru setelah itu boleh diikuti verb 3. Contohnya, I have my paper type. Aku menyuruh, gitu. Aku menyuruh kertasku diketik atau makalahku diketik, gitu ya. Oke, yang kayak gini. Atau I get my paper type. Aku nyuruh, ini semuanya bermakna nyuruh. Aku nyuruh kertasku diketik. Aku nyuruh mobilku diperbaiki. Berarti I get my car repaired, gitu, repaired. Verb 3 ini getnya, ini objeknya objek non-human, ya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan guys. Video ini kapan diupload? Habis ini langsung tak upload, teman-teman cek di itu tuh. Oke, maaf itu kayaknya Nami. Maaf guys, itu tulisanku yang jelek guys gitu. Jadi kayak gini ya, contoh nih, tak kasih contoh nih satu-satu nih. Dan ini sama nanti contohnya ya. Misalnya I have you go. Titik. I have you go. Aku menyuruh atau membuat kamu pergi. I have you go. Atau I let you go, aku membiarkan kamu pergi. I make you go, aku membuat kamu pergi. Sama aja ya. Oke, selanjutnya. Kalau contoh yang tipe kedua ini, yang to infinitive, misalnya pakai want lah ya. I want you to go. I want you to go. Aku ingin kamu pergi. Atau secara kasarnya, aku nyuruh kamu pergi. I ask you to go, I get you to go. Sama aja. Ya, aman ya. Terus selanjutnya di sini kalau yang terakhir ingat objeknya tidak boleh manusia. Objeknya harus non-human. Berarti teman-teman bisa mobil, kata hantu, atau meja dan yang lainnya. Misalnya pokoknya selain manusia ada. Lah kan hantu itu juga manusia. Kalau dia manusia, dia nggak mungkin dinamakan hantu guys gitu. Dia pasti disebut manusia. Kalau dia hantu, ya berarti dia manusia. Misalnya, aku menyuruh tuyul dicuri gitu. Boleh itu, karena dia bukan manusia gitu ya. Berarti contohnya I get my car repaired. Aku nyuruh mobilku diperbaiki. Ini nama materinya apa? Nama materinya adalah causative form. Keren gak tuh materinya? Keren lah. Ya kalau keren kalian follow nih biar banyak gue followernya. Di tab aja dah yang banyak biar teman-teman yang lain itu juga belajar. Teman-teman kalau masuk ke kelas kayak gini, belajar khusus dimanapun tuh, ya mungkin teman-teman bisa dapat materi kayak gini. Tapi teman-teman gak bisa dapat ringkasan kayak gini.
Artinya ini sudah hasil pemikiran. Jadi teman-teman kan gampang nih menghafalkan kausatif hanya dengan satu kali tancap. Helm gua. Udah kelar tuh. Helm gua. Habis itu kalau mau yang tipe ketiga, ambil ujung-ujungnya. Have, make, get, ask. Udah kelar. Dari sini aja teman-teman sekali belajar langsung tancap gas 3 kausatif verb terkuasai itu. Dikuasai. Jadi sebenarnya semua materi itu gampang, tergantung bagaimana gurunya menyampaikan dan bagaimana gurunya meringkas sebuah materi itu guys ya. Wah enggak, gampang gitu. Kalau di real test ngeblank enggak, gampang guys. Yang penting kalian hati-hati aja kalau ada have, make, let atau helm gua dah. Kalau teman-teman ketemu dengan helm gue di soal TOEFL, hati-hati, rata-rata dia akan jadi kausatif guys. Kayak gitu ya. Oke, teman-teman silakan di SS dulu. Yang mau SS, saya mau kembali ke soal lagi. Hafal share. Oke. Betul, Sir Izal, belum ada lawan sampai hari ini. Oh iya dong. Gak guys, nanti aku dibilang sombong. Netizen Indo ini kalau ngehujat nanti parah-parah tuh. Persuade. Jadi gini, pertanyaannya kan ada juga kan beberapa kata yang mungkin meniru bukan meniru sih, mirip dengan yang ini nih polanya. Tapi selama yang namanya kausatif itu kan berasal dari kata kausa. Kausa itu berarti menyebabkan. Artinya semua kosakata ini akan memaksa objeknya untuk melakukan sesuatu. Misalnya, I let you go. Aku membiarkan kamu pergi atau aku menyuruh kamu pergi. Jadi maknanya itu akan bermakna efek guys nanti. Akan menimbulkan efek. Bagaimana dengan misalnya dengan pursuit atau persuade gitu. Aku menyuruhmu misalnya untuk makan, merayumu untuk makan itu. Itu halus. Kausatif itu rata-rata guys itu agak sedikit kasar. Ya. Jadi agak kasar nih. Jadi makanya teman-teman kalau bisa jangan pakai kausatif dalam pembicaraan sehari-hari. Itu nanti teman-teman bisa dijauhin orang tuh kalau di dalam bule ya. Bang, boleh jelasin ulang yang nomor 3. Yang nomor 3 itu have, make, get, ask itu bentuk kausatif tipe ketiga. Dan dia itu diambil dengan cara ambil ujung-ujung dari dari rumusan di atas. Have, make, get, ask. Ini boleh diikuti objek tapi selain objek manusia, non-human. Baru di belakangnya boleh diikuti oleh sebuah verb 3 tuh. Ya, di sini kan ada verb 3 nih. Maknanya I get my car repaired, aku menyuruh mobilku diperbaiki, atau I get my paper types gitu. Aku menyuruh makalahku diketik gitu. Ingat, ini nyuruh ya guys. Jadi ini kasar nih. Kausatif itu kasar guys gitu. Jadi jangan dipakai. Gitu, mending kalian bilang please. Meskipun tambahkan please misalnya I have, misalnya I get you, misalnya out please gitu. Gak guna please-nya, kalian udah ngusir juga pakai please gitu. Gitu ya. Oke, next one. Jadi seperti itulah kausatif. Bentar guys, aku mau minum dulu guys. Ini kayaknya aku kayak dibalap. Alright, then kita masuk masuk pada nomor 32. Lanjut. Nanti teman-teman bisa cek ulang di YouTube ya. YouTube-nya ada di Izal Edward. Cek aja di situ. Dan jangan lupa subscribe aja di situ. Subscribe gratis. Aduh. Oke, next one. Nomor 32 apa kira-kira nih? Nomor 32. Jawabannya apa? Alpha, Earth, evidently, formation, previously, atau apa? Alright. Let's go. Hayo. Kira-kira apa ini jawabannya? Ayo. Ini nomor 32 tak kategorikan ini sebagai soal yang masuk pada tingkatan upper
upper intermediate. Intermediate ya, upper intermediate. Jadi mostly teman-teman akan salah nih. Di soal nomor 32 ini mostly teman-teman akan salah. Sedikit banget orang yang bisa jawab ini. Sedikit banget. Kalau misalnya C kenapa? Kalau Bravo kenapa? Alpha misalnya kenapa? Ayo. Bravo. C deh ikutan ya, kayak orang mau camping aja lu gitu. Jangan ikutan. Alpha Earth crust. Ini kalau ada koma-koma kayak gini, ini berarti posesif ya, berarti crustnya bumi gitu guys. Crustnya bumi, benturan bumi gitulah simpelnya. Kan bisa aja dia bilang the crust of the earth, itu boleh, tapi lebih cepat bilang the earth crust, boleh aja kayak gitu ya. Jadi alpha itu jelas aman. Yang kedua, bagaimana dengan kata evidently? Sebenarnya setelah is, am, are, was, were itu boleh muncul adjektif ya, adjektif, boleh muncul noun, boleh juga muncul adverb. Tapi yang lebih utama itu muncul sebuah adjektif dulu guys. Jadi kalau masih ada bentuk adjektifnya, pakai bentuk adjektifnya dulu. Sehingga kata evidently ini teman-teman tinggal buang aja li-nya menjadi kata evident gitu. Lagi pula evidently ini itu adalah adverb of manner yang mana dia akan menjelaskan tentang noun, menjelaskan tentang verb, adverb ataupun adjektif. Sementara di sini nggak ada adjektif. Lalu bagaimana dengan kata most? Apakah boleh most ini muncul sendirian kayak gini? Boleh. Jadi most itu teman-teman dia itu akan berubah menjadi adverb dan dia akan bermakna yang paling jelas gitu. Evident itu artinya jelas terlihat ya. Jadi kalau misalnya faults in the earth crust are most evident, maka artinya fault, kesalahan dalam fault atau apa ya dimaknakannya, anggaplah kesalahan atau fault itu juga bisa dimaknakan tanda-tanda lah ya. Tanda-tanda bla 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 yang paling terlihat atau yang sangat terlihat boleh. Yang sangat terlihat berarti most evident. Apakah harus kita bilang the most evident? Kalau the most evident itu yang paling, bukan sangat. Most di sini hanya bermakna sangat. Sangat evident, sangat jelas atau terlihat jelas. Ya gitu. Jadi kita ganti menjadi evident aja. Intinya gini. Kalau teman-teman ketemu dengan is, am, are dan di situ bisa saja keluar evidently kan kayak yang ini, maka evidently itu sebenarnya tidak salah. Dari struktur tidak salah. Cuma kalau masih ada adjektif, teman-teman pakai adjektif dulu, jangan buru-buru ke adverb. Karena adverb itu banyak resikonya kalau dipakai guys. Kayak gitu ya. Oke, bagaimana dengan formation? Formation ini sudah bisa dihitung. Artinya dia itu boleh ditambahkan SIS di sini, dan kalau sudah ada penambahan SIS, teman-teman tidak perlu menambahkan yang namanya determiner di sini, nggak perlu tuh. Karena teman-teman bisa milih salah satunya guys. Gitu ya. Bagaimana dengan previously? Perhatikan they interrupt previously continuous layers. Previously ini adverb, adverb ini menjelaskan adjektif yang ini, ya. Ini kan adjektif nih. Maka ini kita sebut dengan modifier head adjective. Ini kita sebut dengan modifier adverb. Ketika ada head terbentuk dari adjektif, modifiernya adverb, ini kita sebut dengan adjective phrase. Ya, adjective phrase. Nah, adjective phrase ini dapat menjadi modifier lagi untuk sebuah noun yang ada di sini. Maka ketika head-nya terbentuk dari noun kayak gini, maka ini mereka berdua ini kita sebut dengan noun phrase. Jadi noun phrase itu bisa saja dimodifieri oleh adverb dan adjektif yang sudah bergabung. Itu kita sebut dengan adjective phrase yang menjadi penjelas atau modifier bagi kata benda layers. Jadi itu tidak bermasalah. Aman ya. Jadi tetap yang bermasalah tetap di Bravo. Atau kalau mau pakai bahasa yang lebih diplomatis, jawabannya antara Alpha dan Charlie guys. Ya, kayak gitu. Nomor 33. Wah kalau yang ini gampang guys. Yuk, cobalah. Gampang ini.
Kira-kira jawabannya apa? Off. Kenapa off? Saya isbat Abu Sufyan. Oh, siapa ini? Jangan-jangan ini Kiai lagi. Abu Sufyan. Alhamdulillah saya Ra. Bidah. Kenapa B guys? B. Are you sure? B. Benefit from. Yes, that's the answer guys. Jadi bolehkah kita bilang kenapa yang alpha ini kita tidak ganti dengan flower aja? Kenapa harus flowering? Itu beda maksudnya. Kalau flower plant berarti tanaman-tanaman bunga. Kalau flowering plants berarti tanaman yang berbunga. Itu maksudnya. Banyak tanaman yang berbunga kayak gitu. Benefit from. Nah, jadi benefit itu teman-teman kita sebut dengan phrasal verb. Phrasal verb. Phrasal verb ini guys, dia itu selalu punya pasangan, dan pasangan dari benefit itu bukan dengan of tapi dengan from. Sama juga dengan depend. Ini depend ya, depend ini baru dengan on, depend on atau benefit from dan yang lain-lainnya. Ini bukan masalah grammar lagi, ini masalah kosakata. Gitu ya. Jadi yang bermasalah ada di Bravo. Bagaimana dengan kata adult? Adult ini merupakan sebuah adjektif ya, sekaligus dia juga bisa jadi noun, dan dia tidak bermasalah kalau misalnya dia memodifieri atau menjelaskan kata butterflies yang merupakan di sini merupakan sebuah kata benda. Aman banget. Bagaimana dengan n? N itu penghubung antara moth dengan butterfly. Nah, moth itu artinya apa? Moth itu artinya ulat kayaknya, ulat dalam kepompong tuh kalau kayaknya moth itu. Ya. Jadi seperti itu, guys. Ya. Alright, nomor 34. Sampai nomor berapa? Sampai kita nomor 40. Berarti sisa 7 lagi nih. Ya, bentar lagi. Habis itu baru tak upload tuh ke YouTube. Ya. Alright, here we go guys. Sampel nomor berapa sih? Alright, 15. 15? 15? Why is 15? Kenapa 15? Alright, 15th century Delta rate. Alright. Oke guys, kita mulai ya. Kalau ini tidak ada di antara ya guys. Ini jawabannya delta. Oke, yang pertama nih perhatikan di sini ada kata a number of. Ini kecohnya TOEFL, perhatikan. Kata a number of itu akan berbeda dengan kata the number of. Ini beda. Kalau a number of berarti subjeknya setelah number of ini akan muncul jamak, yaitu languages ya, languages. Nah, maka kalau misalnya languages kan di sini harusnya menjadi are misalnya. Languages are a number of bla 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 are. Kalau subjeknya a number. Tapi kalau subjeknya the number pakai the, maka di sini the number of cars misalnya is, ini jawabannya guys. Bukan are lagi. Kenapa? Kalau a number of cars berarti banyak mobil are. Banyak, ini artinya banyak nih. Kalau the number artinya jumlah mobil. Jadi jumlahnya doang tuh, misalnya jumlahnya 10. Ya udah berarti subjeknya angka 10. Gitu. Jadi makanya dia pakai is. Nah, oke. Spoken di sini adalah verb 3 yang muncul tiba-tiba, berarti dia verb palsu dihasilkan dari hasil reducing dalam adjective clause. Jadi untuk Bravo ini aman banget, off-nya jelas aman banget. Alpha Bravo aman. Bagaimana dengan kata time off? Time di sini merupakan sebuah noun, dan setelah sebelum of itu memang wajib noun guys. Jadi aman banget tuh. Bagaimana dengan the? Aman banget karena the itu hanya determiner. Yang mana yang bermasalah? Yang delta. Kenapa? Kalau teman-teman tulis 15 century berarti ini angka 15 ya. Kalau angka 15 berarti centurinya harusnya bukan century tapi centuries.
gitu. Kalau century ke-15 atau abad ke-15 maka tulisannya bukan 15 tapi 15th, ada th-nya di belakang tuh. Ya, kayak gitu. Ya, jadi selalu hati-hati dengan kecohan TOEFL. TOEFL itu gampang, masalahnya banyak kecohannya. Ibaratkan jalannya mulus gitu, cuma masalahnya banyak lubang gitu loh. Lubang yang ditutup-tutupi, jadi kita terpelosok lah apalah gitu ya. Next one, 35. Silahkan, 35. Silahkan, 35 kira-kira jawabannya apa? Lobang yang menjebak. Yes, itu guys. Hati-hati pokoknya, TOEFL itu gampang. Yang susah itu adalah kalau kita itu tidak siap dan teman-teman gak punya clue. Maka saran saya kalau ngerjain TOEFL cari clue-nya, jangan cari jawabannya. Kalau teman-teman cari jawaban, teman-teman kejebak nanti. Tapi kalau teman-teman cari clue, maka teman-teman akan menghindari semua jebakan. Kira-kira jawabannya apa nih? Oke, nomor 35. Di nomor 35, teman-teman akan ketemu dengan whose, ya. Ketemu dengan kata whose. Whose di sini merupakan conjunction milik AC atau adjective clause yang mana dia itu diperuntukkan untuk makhluk hidup. Mau itu manusia ataupun bukan manusia, itu boleh banget. Oke. Maka komposer dengan komposer itu aman aja. Dan setelah kata whose ini pasti muncul sebuah noun. Kenapa? Karena ini kata kepemilikan, misalnya kayak my car, whose car, kayak gitu guys ya. Works bla bla bla. Works ini jelas aman. Kenapa? Karena works ini ada SIS-nya, berarti subjeknya tunggal, konsep. Whose concert, yang konsernya gitu, bla 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 bla. Oke. Works ya di sini whose concert works join the sound of jazz bla 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 them. Kira-kira yang mana? Them. Oke, join da bla bla bla. Concert works, whose concert works join bla 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 bla. Oke, kira-kira worksnya bener apa enggak? Bener amat di situ. Untuk worksnya itu sudah aman banget. Atau jangan-jangan saya tuh yang analisa, jangan-jangan works ini masuk kata benda. Kalau misalnya works ini masuk kata benda dalam bentuk jamak, ya, maka di sini nih dia akan menjadi modifier yang berbentuk noun dan work ini menjadi head berbentuk noun juga. Sehingga di sini concept work berarti kerjaan konsep. Yang kerjaan konsernya join. Nah, iya kayaknya itu. Ini bukan kata kerja nih berarti. Ini berarti dia nounnya. Jadi dia itu menjadi noun juga yang berfungsi sebagai head untuk konsepnya. Jadi work concert artinya kerjaan konser gitu. Ya. Kayak gitu. Sehingga karena dia udah berarti di sini nanti akan jadi subjek. Baru tuh join ini sebagai verbnya. Jadi dia aman banget tuh. Yang bermasalah di sini apakah sound itu bermasalah? Jawabannya tidak. Karena sound of the jazz ini sound itu kadang bisa dua. Yang pertama dia uncountable noun, yang kedua dia countable noun. Jadi dia bisa kedua-duanya. Nah, kalau bisa kedua-duanya aman. Yang bermasalah adalah them. Kenapa them? With those bla 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 bla. Sound with them harusnya kita ganti menjadi apa nih? With those. Ya. Nah, karena ini sebenarnya komparatif atau mengkomparasikan atau membandingkan antara satu tempat dan tempat lain atau satu musik dengan musik yang lain. Berarti walaupun tidak ada more ataupun tidak ada kata-kata perbandingan, di sini kita paham dari segi konteksnya bahwa ini membandingkan satu. Dari sini aja kita paham nih. Whose works join sounds of jazz. Berarti kan ada dua kasus nih di sini. Nah, karena ini dua kasus maka with those of tradisional. Satunya jazz, satunya with those of tradisional. Boleh nggak kalau them ini malah nggak jelas nanti guys. Them-nya ini merujuk ke siapa? Merujuk pada sound kah atau merujuk pada musisi-musisi yang lainnya. Kayak gitu guys. Ya, sehingga yang paling aman kita ganti menjadi those. Tuh. Nomor 36.
36. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang panjang tuh. One of the problems. Kira-kira yang mana nih? During the, behind the. Kira-kira since the. Teman-teman jawab since the. Mana nih teman-teman jawabnya? Production. Kenapa production? Kenapa jawabnya production? Production itu kira-kira dia itu apa sih namanya? Production itu kira-kira bisa dihitung apa enggak tuh kira-kira? Production. Kalau bisa dihitung berarti dia countable noun, berarti dia salah. Tapi kalau misalnya dia uncountable noun, maka dia itu tidak masalah tanpa adanya itu. Tanpa adanya ataupun SIS. Production. Mungkin itu benar, mungkin aja itu salah. Jadi menurut teman-teman itu bisa dihitung apa enggak? Production. Ayo, bravo. Kenapa jawab bravo? During bla 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 bla. Kira-kira apa? During tanpa do. Enggak guys. Sin. Mungkin since diganti since katanya. Oke, coba gini. One of the problem benar apa enggak? Benar. Karena kenapa? Karena one di sini teman-teman noun muncul sebelum of, aman. Setelah of juga pasti kata benda, dan ini problem itu juga sudah kata benda. Kalau ada kata-kata yang muncul setelah one of pasti bentuknya jamak. Jadi nomor 1 aman. Bagaimana dengan kata during? During itu merupakan sebuah preposisi dan itu sudah aman banget muncul setelah kata kerja. Cuma masalahnya di sini ada kata until. Kata apa yang biasanya bersamaan dengan kata until? Ayo. Yang pertama boleh teman-teman pakai kata from. Yang kedua boleh pakai sin. Sejak bla 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 sampai bla bla bla, dari bla 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 sampai bla bla bla. Tapi karena ini waktu, berarti kita lebih cocok pakai sin. Sejak gitu, sejak tahun 1920-an sampai present day, sampai hari ini, kayak gitu guys ya. Jadi duringnya aja yang kita ganti, duringnya kita ganti menjadi since. Bolehkah kita ganti menjadi from? Boleh, yang penting cocokin aja dengan konteksnya. Kayak gitu ya. Bagaimana dengan kata behind? Behind ini aman karena dia preposisi dan di belakangnya sudah diikuti oleh noun. Bagaimana dengan production? Production ini ternyata uncountable guys. Kalau uncountable, teman-teman tidak perlu determiner di sini, nggak perlu tuh, dan tidak perlu ditambahkan SIS di sini nih, nggak perlu. Ya, jadi aman banget tuh. Alright, 37. Jadi kalau teman-teman lihat tadi, oh ternyata soalnya gampang. Cuma kita kegocek gitu. Jadi kebanyakan kayak gitu guys. Jadi soalnya gampang, masalahnya kita tuh yang ketipu. Kayak gitu loh. Sampai sini. Ada pertanyaan kah? Kalau ada pertanyaan tanyakan ya. Oke, nomor 37 nih. Teman-teman bacanya ini dibaca apa ma teman-teman nih? Occur? Occur? Atau apa tuh? Ya. Since, until ya saya. Ya, boleh since plus until, boleh from sampai until. Ya gitu ya. Nanya enggak dibaca komennya, jadi males nanya lagi, bodoh amat, aku juga enggak lihat. Kalau udah enggak lihat mau gimana guys? Tanyakan lagi yang banyak, kalian ketik ulang atau di copy terus dikirimin. Mana ini yang nanya? Nanya apa sih? Aku cari kok enggak ada. Mana jam dinding? Nanya apa sih? Gak kelihatan kan? Aku lihat ke layar yang di bawah, gak lihat ke yang atas. Masa iya aku sambil ngajar sambil mantengin dari atas kayak gini? Ya enggak, mantengin dari sini gitu. Jam dinding, sabar guys.
Oke, di sini perhatikan nih. Kata yang pertama di sini dia bacanya occur ya. Jadi dia bacanya occur. Occur. Jadi tidak dibaca occur, nggak ada tuh occur gitu. Nah, jadi bacanya occur. Artinya terjadi ini adalah sinonim dari kata happen. Nah, happen. Nah, happen itu teman-teman dia itu kelas rendah atau bawah. Sementara occur ini dia sudah level intermediate. Makanya teman-teman akan sering ketemu dengan vocab-vocab yang berlevel B kayak gini nih. Yaitu ada di Kamus Cambridge. Kalau teman-teman mau aplikasinya tapi khusus Android, WA aja nanti ke aku, ini tak kirimin. Oke, occur itu adalah kata kerja yang tidak punya objek sehingga di belakangnya pasti diikuti oleh preposisi. Jadi aman banget tuh untuk occur. Di depannya subjeknya tunggal ya, noun tunggal, jadi dia ditambahkan SIS. Jadi aman banget tuh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua di sini ada setting ya, ada setting. Teman-teman jawab apa sih? Kebanyakan di sini Charlie ya. Teman-teman jawab Charlie kebanyakan, ada yang jawab Bravo, bisa setting. Oke. Perhatikan di sini ada setting. Setting itu adalah noun yang bisa dihitung, berarti countable. Kalau dia bisa dihitung, teman-teman buru-buru cek di depannya punya determiner apa enggak. Oh, ada, mana? Several. Several selalu diikuti oleh jamak. Berarti settingnya wajib kita tambahkan SIS. Sesederhana ini guys TOEFL itu. Cuma kalau teman-teman nggak teliti dalam ngecek ngecek clue-nya, teman-teman bisa ke Gocek tuh kayak gitu ya. Oke, jadi aslinya TOEFL itu jangan pernah mikir TOEFL itu susah. Enggak guys, TOEFL itu enggak susah. Di Straki aja dari tadi saya tuh enggak pernah baca soalnya. Cuma fokus pada kata yang bergaris bawah banding depan belakang. Oh, di sini setting. Kata benda. Kalau udah kata benda, hati-hati itu dah. Karena dia bisa saja punya determiner atau tidak butuh determiner. Nah, dari situ aja teman-teman. Oh, setting nih kata benda. Kalau kata benda berarti ada determinernya enggak? Ada. Several. Oh, several ini barengannya jamak. Berarti setting dah yang bermasalah. Kayak gitu ya. Oke, satu. Yang kedua, berarti kan aman nih dah ya, settingnya yang bermasalah. Bagaimana dengan kata enemies gitu? Enemies setelah of nih, sebelum of dulu ya. Ini pasti noun. Setelah of wajib noun, tapi masalahnya kadang dia dipisah. Ini determiner, pemisah pertama. Yang kedua enemies, adjective. Oke. Yang ketiga di sini adjective juga, rigid. Baru tuh noun ada di sini. Ini nounnya. Ya, jadi pemisahnya masih banyak tuh guys. Jadi selalu hati-hati. Berarti enemies gak masalah karena dia itu akan memodifieri atau menjelaskan kata plates yang ada di belakang. Begitupun juga dengan rigid. Jadi aman. Bagaimana dengan kata make up? Lihat, make up di sini berarti subjeknya jamak ya. Lihat, berarti subjeknya make ini mana? Subjeknya make itu adalah that. That ini menuju ke mana? Ke plates. Plates-nya berapa? Jamak. Berarti dia aman dah. Kayak gini. Ya. Jadi aman ya untuk nomor 37. Sekarang 38. Let's go guys. Time is yours. Coba. Here we go. 38 jawabannya mana? Waduh, kena lagi deh ke Gojek katanya. Iya, karena TOEFL itu enggak guys, enggak masalah dia itu. Cuma masalahnya kita itu kekecoh, memang sengaja TOEFL itu buat kayak gitu aja dah semuanya. Plans. Ya. Jadi jawabannya harusnya apa? Plantation? Iyakah? Alright, kira-kira jawabannya apa? Kebalik kah? Oh, kebalik itu maksudnya teman-teman. Mungkin native plant kah? Atau gimana tuh? Native plants. Oh, mungkin saja native plant. Ayo dicoba dulu. Kebalik katanya. Plantation. Maybe plantation. Alright.
Ayo dicoba-coba, yakin kebalik. Kalau kebalik, iyakah kebalik? Coba cek. Itu ada berapa opsi? Coba hitung coba opsinya. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Kira-kira yang mana? Kalau kebalik gak mungkin antara Bravo dan Charlie kebalik tuh guys. Kayak gitu kan harusnya kan. Karena mereka nggak satu kata di garis bawahin tuh. Nggak satu kata kayak gitu. Ya. Jadi yang mana kira-kira? Very amazing question. Dan teman-teman udah mulai bingung nih. Ayo guys, gampang, sumpah itu gampang. Ayo. Adeh, kenapa Alpha? Oke, kira-kira plan native plan Alpha. Perhatikan, tak sempitin jawabannya. Yang pertama, kalau misalnya kita memilih used. Used ini berarti dia sebagai kata kerja. Early European settlers in North American used menggunakan medicine. Aman tuh guys. Kenapa? Karena ini sebagai subjek. Ini kan bercerita tentang masa lalu. Early European settlers ini menggunakan obat-obatan yang, jadi di sini ada that they made from apa? Jadi jelas yang Alpha aman. Tersisa Bravo, Charlie, Delta. Natively? Yakinkah natively? Ayo, kira-kira yang mana tuh? Natively katanya. Boleh nggak kata natively? Kira-kira natively boleh nggak? Ayo, ini jujur aja, ini soal masuk pada tataran intermediate, upper intermediate. Jadi teman-teman itu hati-hati banget. Kalau ngerjain soal yang ini hati-hati banget. Come on. Gak tahu sih, mereka menggunakan tumbuhan asli natif gitu kan. Itu menurut teman-teman asli. Benar memang kalau teman-teman bilang native plants itu benar, tidak bermasalah ya. Native plants. Ayo, jawabannya benar guys. Yang ini native plants, ini kebalik. Kenapa? Plants-nya ini noun, ini adjective. Boleh nggak adjective muncul setelah noun? Jawabannya tidak guys. Harusnya native plant, bukan plant native. Tuh bla 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 bla. Enggak. Tuh. Kenapa enggak di ini? Illness itu ada dua. Dia itu bisa uncountable, bisa juga dia countable. Jadi kalau mau diletakkan earn ataupun enggak earn itu aman aja. Yang bermasalah cuma native plant-nya aja guys. Gitu ya. Aman ya? Aman dong. Coba teman-teman itu jangan mau digoyahkan tuh pendirian, cuma digertak dikit, kayaknya enggak deh, terus langsung berubah. Gimana? Soal bonus, kalau soal bonus berarti itu bukan punya kalian. Oke, nomor 38 dah. Being. Kenapa being? Some insects, lihat nih, some insect jamak kan ya? Jamak, di sini some berarti memang selalu diikuti jamak, aman. Bear, ini apa artinya bear ini? Bear apakah beruang? A remarkable bear itu, bears itu teman-teman yang pertama, bear itu bisa bermakna melahirkan. Yang kedua bisa bermakna menahan. Oke, terus yang ketiga mempertahankan. Ya. Jadi dia mempertahankan, bukan beruang. Nggak ada tuh yang namanya some insect beruang. Mana ada beruang berubah menjadi insect atau insect berubah menjadi beruang.
Ini mau aku sekolahin lagi di kelas biologi nih nanti. Itu nggak mungkin guys. Ini sebagai subjek, ini baru sebagai verb. Mempertahankan bla 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 bla. Jadi itu tidak masalah untuk yang alfa. Oke, terus bagaimana dengan kata being? Being long, slenderness, in cold, bla bla bla. Gitu. Kira-kira yang mana? Kalau misalnya being, teman-teman ganti apa? A remarkable resemblance to dead body. Sentences. Kalau ini guys, kalau n is ini berarti di sini akan mempertahankan ini wingless, terus slenderness dan brownish. Tidak ada hubungannya dengan yang ini. Ya, paralel. Kalau paralel cukup ke sini aja guys, long nih. Ini lagi long. Ya, cukup ke situ aja paralelnya, nggak nyampe ke being gitu. Being long. Cici. Kenapa Charlie? Slenderness. Ya, slenderness paralel. Oke. Yang pertama long adjective. Ness akhiran ness berarti dia merupakan sebuah noun. Udah nggak cocok tuh. Yang kedua di sini juga adjective. Brownish juga adjective. Berarti yang nggak sama yang mana? Slenderness. Kita ganti menjadi itu. Kalau being itu sudah nggak masalah guys. Kenapa kok di sini being itu nggak masalah? Karena dia adalah hasil dari reducing parallel structure. Jadi parallel structure ini sebenarnya di sini masih ada n nih. N, B, bla 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 gitu. Atau N, R, long, slender, wingless dan yang lainnya kayak gitu. Jadi kita tinggal buang ness-nya aja. Nah, untuk menghilangkan banyak n, karena itu nanti membingungkan kalau kebanyakan n, maka n-nya di reducing, dihilangkan, diganti dengan koma ini, baru kata kerjanya yaitu ismr-nya diganti menjadi ing. Bisa nggak jadi ising atau aring atau eming gitu? Nggak ada. Maka kita kembalikan ke bentuk asalnya yaitu b, baru kita tambahkan ing. Begitu teman-teman ya. Seperti itulah kira-kira. Bagaimana dengan kata in color? Color itu tidak bisa dihitung sehingga dia tidak bermasalah. In color. Jadi jawabannya adalah slenderness, kita ganti ness-nya menjadi kata slender. Berarti dia paksa menjadi sebuah adjective guys. Gitu ya. Next one, soal penutup dan thank you itu. Being hasil dari apakah? Hasil dari reducing dalam parallel structure. Nah, jadi nanti ada parallel structure yang bisa di-reducing, ada adjective clause, ada adverbial clause. Nah, caranya nantilah teman-teman butuh dasar dulu sebelum teman-teman masuk ke situ biar nggak makin bingung guys. 40. Ada yang jawab alpha, food addictive, iya kah? Iya kah? Food addictive. Come on. Addictive. Come on. Kira-kira jawabannya apa? Charlie ganti apa guys? Ngikutin Kak Z. Capek. Charlie kirain internationally gitu. Alright. Oke, perhatikan nih. Addictive itu teman-teman dia bisa sebagai adjective, bisa juga sebagai noun. Nah, kalau bisa dua berarti dia boleh tuh jadi subjek kayak gini. Jadi dia karena dia bisa dihitung tambahkan di depannya atau SES di belakangnya. Fix. Terus any chemical, perhatikan setelah is ini boleh muncul noun, boleh muncul adverb ataupun adjective, dan chemical itu adalah sebuah noun. Any chemical. Jadi chemical ini bisa noun, bisa adjective. Ya, hati-hati tuh. Nah, apa buktinya kalau dia itu kata benda? Ini buktinya any. Any itu determiner guys. Dan determiner pasti ketemu dengan noun. Kayak gitu ya, berarti alfa bravo aman. Terus selanjutnya di sini teman-teman lihat ada internasional, ini merupakan sebuah adjective ya, berakhiran al. Sama juga ini juga adjective dan bisa noun dia. Nah, terus di depannya ada manufacturers, food manufacturers. Di sini merupakan sebuah noun, food manufacturers. Habis itu di sini muncul sebuah verb.
Nah, di antara di sini noun berarti ini kan berfungsi sebagai subjek dan muncul sebuah verb di sini, berarti yang potensi ada di tengah apa? Jawabannya satu. Alasan pertama ini adverb. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah di sini international adjective tidak dapat menjelaskan verb yang ada di sini. Yang bisa menjelaskan verb siapa? Adverb, maka intentionally. Secara sengaja. Intentional itu kan sengaja. Intentionally berarti dengan sengaja menambah to atau ditambahkan to the product. Kayak gitu guys ya. Jadi aman banget untuk nomor 40. Sampai sini ada pertanyaan guys?